Halo Sobat Unggul, balik lagi di podcast Esa Unggul. Di episode kali ini kita akan membahas tentang membentuk jiwa kewirausahaan melalui program MBKM. Nah, di episode kali ini kita kedatangan dua narasumber yang dimana nanti kita akan bincang-bincang tentang kewirausahaan di Esa Unggul dan nanti akan ada salah satu tokoh kewirausahaan womanpreneur nih. Nanti kita akan kupas tuntas bersama narasumber kita hari ini, dan tentunya hari ini aku bersama Haiza dan partner aku ada Kanabila. Nanti akan kita tanya-tanyakan kepada narasumber yang telah hadir hari ini. Gimana nih Kanabila, udah siap belum untuk kita tanya-tanya kepada narasumber yang udah hadir di studio kita hari ini? Super siap banget, karena narasumber kita kali ini tuh nggak main-main ya, nih kelas Betul. kakap nih dua-duanya. Betul, ini Sobat Unggul dan semuanya ini harus simak banget karena eksklusif banget. Kita susah loh datengin Ibu Santi. Hadir arrange schedule-nya mesti sebulan sebelum. Betul. Iya, jadi kita mau mempersilakan narasumber kita memperkenalkan dirinya supaya lebih seru ya kenalannya sama Sobat Unggul. Mungkin bisa dimulai dari yang cantik di sebelah kiri saya nih. Boleh diperkenalkan Bu kepada para Sobat Unggul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haisa sayang, Mbak Nabila sayang, terima kasih. Saya Santinia Sipan dari Wise Leaders dan Wise Women. Oke, terima kasih Bu. Dan di sebelah saya juga sudah ada ini yang paling ganteng sendiri di episode kali ini. Aku yakin. Silakan Pak, diperkenalkan dirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feryal Abadi. Saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Kesiapan Kerja dan Pengembangan Kewirausahaan Universitas Esa Unggul. Masya Allah. Oke. Luar biasa sekali ya. Ya. Jadi kalau Ibu Santi ini dokter Andes ya Bu ya? Dokter Anda? Dokter Andes Santi Mia Sipan panjangnya, dan Pak Feryalnya Dr. Feryal Abadi SE MSI gitu. Tapi antara A sama tanpa A itu beda sekolahnya 10 tahun. Itu inside knowledge ya. Iya, Yes. kita langsung lanjut ke topik utama kita tentang kewirausahaan. Yang pertama kita akan memperkenalkan tadi sudah ya Kak ya. Iya. Nah, Tapi ini pengen awalnya- kenal lebih dalam lagi nih. betul Bu. tentang profil Ibu Santi Betul. dengan profilnya Pak Feryal ini. Kita mulai dari Pak Feryal dulu kali deh. Iya, silakan. Boleh Pak mungkin Sobat Unggul biar tahu Pak Feryal ini perannya apa sih di Esa Unggul gitu, atau saat ini sibuknya sedang apa gitu, sebelum kita kulik lagi nih tema hari ini. Saat ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Lembaga Kesiapan Kerja dan Pengembangan Wirausaha. Selain itu juga saya mengajar di Fakultas Ekonomi Bisnis ya. Mengajar di program studi manajemen yang di S1 maupun di Magister Manajemen. Selain di luar itu sebenarnya banyak sih ya kegiatannya ya. Sebenarnya ada juga berwirausaha juga ya. Saya pernah ada yang gagal, ada yang berhasil. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Trial and error Dulu ya Pak. pernah buka usaha trucking ya, penyewaan rental ya. Oh, kendaraan truk. Iya, kendaraan truk Iya, gitu ya. iya. Ekspedisi ya, Iya, kayak iya. ekspedisi Oh, berat gitu. itu, berat. Terus ternyata nggak berhasil. Terus kemarin pas COVID kita juga sama teman buka usaha juga tuh, coffee shop. Oh iya, Pas- keren. Pas keren. lagi COVID jadi kita buka coffee shop karena waktu itu pertimbangannya di dekat rumah itu kan lagi pandemi gitu ya. Terus banyak orang yang nggak masak atau nggak apa. Dan terus nggak bisa kemana-mana. nggak bisa kemana-mana. Iya. Terus coffee shopnya juga ada ada makanannya gitu. Jadi kalau siang itu kita nganter gitu ya, Iya, nganter itu. Nah itu sampai mau menjelang selesai COVID-nya kita akhirnya selesai karena waktu itu kebetulan join sama temennya juga akhirnya setelah udah masuk kantor sibuk lagi. Iya, Sibuk iya, lagi, iya. jadi akhirnya nggak kurus gitu kan, nggak kekontrol. Jadi yang masak juga kadang-kadang nggak masuk gitu ya. Kendala Iya, gitu banyak ya, kendalanya banyak ya. gitu ya kendalanya. Jadi memang kalau usaha itu harus dikontrol terus gitu ya. Betul. Karyawannya dan sebagainya. Nah terus kemudian kita saat ini sih lagi jalan perusahaan namanya PT Transformasi Inovasi Manajemen, itu kayak konsultan gitu ya, konsultan manajemen gitu ya. Di webnya itu transima.id ya. Nah, di situ ada produknya, ada pelatihan gitu ya, ada juga community development gitu ya, ada juga tentang riset pemasaran. Nah yang udah jalan sih sebenarnya community development ya, malah kita kayak ngambil program join program CSR ya, program CSR
kebetulan lagi handle Astra Honda Motor. Oh iya. Astra Honda Motor dia punya program CSR di desa Cikampek ya, di desa Cikampek. Nah itu pemberdayaan masyarakat. Nah kita di situ lagi kemarin udah beberapa bulan ini turun di sana ngasih pelatihan buat ibu-ibu menjahit. Iya, Jadi mesinnya itu dikasih sama AHM sama Astra Honda Motor ya, terus kita kasih pelatihan menjahit gitu ya, terus kemudian kita ajarkan juga digital marketing. Nanti kalau udah produknya kain majun ya, kayak kain perca gitu ya, kain perca, terus nanti masyarakatnya itu nanti bikin jahit terus nanti dijual gitu ke area-area daerah, kan kalau di daerah Cikampek itu banyak. Nah itu yang sedang jalan ya, itu yang usaha yang sedang dirintis teman-teman. Luar biasa. Berarti memang Pak Ferel ini cukup kompeten lah ya untuk kita bahas tentang kewirausahaan. Iya, jadi selain cukup lagi berlebihan. Selain jadi tokoh yang penting dalam kewirausahaan di Universitas Unggul, juga sepak terjangnya di dunia bisnis juga ya wow banget ya gitu. Dan tadi idenya keluar tracking sampai coffee shop. Iya, dari yang makanan sampai yang bukan makanan dijalanin ya Pak. Sampai sharing program CSR yang sedang dijalani lagi ya Pak saat ini. Ya, program dari yang tadi yang transformasi inovasi manajemen itu salah satu produknya adalah kayak konsultasi CSR lah gitulah. Untuk jadi kadang-kadang kan perusahaan itu kan punya program, punya dana terus bingung mau bikin program apa. Betul. Nah itu mau turun ke masyarakat kan kadang juga susah gitu ya. Nah itu kadang-kadang kita bantu sampai situ. Ya. Yang dimana topik CSR nih akan menarik sekali karena nanti di akhir-akhir acara kita akan sedikit bahas tentang event CSR yang sedang berjalan di Desa Unggul. Jadi tapi ini spill dulu sedikit aja, nanti kita akan ke sana. Jadi nontonnya sampai selesai ya Sobat Unggul. Oke. Baik, kita tadi udah perkenalan dengan Pak Ferial. Ini aku sekarang penasaran nih Kak Nabila tentang Bu Santi itu awalnya menjadi seorang pengusaha itu bagaimana Bu Santi, bisa diceritakan? Alhamdulillah, syukurillah, hidup itu adalah learning process ya Mas Ferry. Jadi kita tuh tidak akan berhenti belajar sampai ke nafas kita terakhir. Nah, saya sebenarnya hanya lulusan sastra Perancis, kemudian bekerja di 3 konglomerat Indonesia, yaitu saya pernah jadi sekretarisnya Pak Bob Hasan, kemudian sekretarisnya Pak Abdul Latif, dan terakhir di Pandawa 5 kepada sekretaris di Bimantara Citra. Tapi kemudian saya ikut seminar Mbak. Seminar itu penting loh kita ikutin gitu, dan ngikutin kelas-kelas podcast, acara-acara seperti ini harus disimak sampai habis. Self development ya Bu. Self development. Jadi saya ikut seminar waktu itu Anthony Robbins, Awaking the Giant Within. Waktu itu saya pas ikut saya bilang gini, kamu tidak akan sejahtera selama kamu tidak bisa menciptakan peluang kerja. Kayak Mas Ferry bikin tracking, walaupun itu susah tapi dicoba ya. Nah saya juga berpikir begitu, setelah saya kerja, walaupun kerja sama konglomerat, saya sejahtera tapi saya tidak independen secara jiwa maupun raga, karena terikat. Betul. Yes. Jadi nggak apa-apa, kita semua harus punya jiwa entrepreneurship, karena dari situlah kita bisa mendapuk rezeki yang tak terbatas. Nah, setelah ikut itu, Awaking the Giant Within, saya mulai berpikir nih, saya nggak punya duit buat modal dagang. Nah, saya berpikir apa? Kebetulan waktu itu ada multi level ngajakin saya. Ngajakin dengan modal hanya 75.000, itu tahun 2000-an. Yang menang itu, kualifikasi akan dapat Mercy, rumah mewah, dan sebagainya. Dan saya trust itu 100% Mas Ferry. Saya trust bahwa I can do that. Nah, saya jalanin. Alhamdulillah, orang lain 3 bulan, orang lain 7 bulan, 1 tahun jadi tim manager, saya 3 bulan. Orang lain 1 tahun, 4 tahun jadi crown director, saya bisa mencapai itu dalam setahun. Beli Mercedes, beli apa, dari pencapaian mengajak orang. Nah, saya mencapai itu dengan kesungguhan hati. Kesungguhan hati, jadilah entrepreneur. Setelah sukses di satu multi level, saya bikin sendiri Mas Ferry. Saya bikin sendiri, 2000 saya ikut multi level, saya berhenti kerja, waktu quitting dari job, walaupun jabatan saya udah direktur di perusahaan telekomunikasi. Bos saya bilang, berapa kamu dibayar? Saya bilangin dengan PD-nya. Walaupun saya belum waktu itu tahu berapa penghasilan saya, jalanin multi level, saya dengan PD-nya bilang gitu, gaji yang kamu berikan ke saya bisa dapat di tempat baru hanya dengan seminggu. Pede banget. Nah itu ternyata confident tuh benar-benar pintu pembuka dari manapun kita bekerja atau dimanapun kita berada. Jadi saya dengan santainya lakukan itu, katakan itu, dan terjadi.
itu kayak semacam mestakung ya, semesta mendukung. Ketika kita, when we believe, it happens. Nah, saya jalanin itu, 2000 saya kerjain multi level, 2002 saya bikin sendiri. Property Global Agency namanya, PGA. Nah, PGA itu alhamdulillah bisa berjalan dalam 3 bulan, bisa ngajak 800 orang bergabung. Ya, memang semuanya itu saya percaya dimulai dengan Bismillahirrohmanirrohim. Mungkin nanti pertanyaannya berikutnya ya Mbak, kalau enggak saya habis ini waktunya. Gak apa-apa, ini saya suka banget cara ceritanya Bu Santi itu positif vibe banget ya. Alhamdulillah. Jadi memotivasi saya juga sih Bu. Kebetulan saya juga suka berwirausaha. Iya. Ngelihat Bu Santi yang semangat banget, jiwa mudanya masih tetap membaran ya, karena bila dilihat-lihat ya. Casing 60, jiwanya 20. Kalah sama Nabila sama ini Mbak ini. Dan ya kalian berdua ya, apalagi udah punya dosen yang luar biasa ngajarin wirausaha. Buat kalian berdua yang cantik-cantik dan semua mahasiswa dari Esa Unggul itu rekomendasi terbaik adalah wajah kita. Jadi jangan pernah berhenti tersenyum. Kalian berdua sama Allah dikasih wajah cantik, iya kan? Nah, semua bisa, Masya Allah. Dengan senyum tulus, wajah kita jadi cantik. Seperti itu. Jadi tadi habis bikin PGA, sukses. Kemudian merambah lagi. Saya merambah plantation Mas Ferry. Plantation jualan pohon jati. Pohon jati, bayangin buka kantor di mall tapi jualannya jati. Ngaco nggak sih? Jadi benar-benar ini ya, out of the box. Tapi berhasil saya pelajari dengan seksama. Gimana? Apa kelebihan pohon jati? Pohon jati itu sebenarnya hari ini tanam 20.000 harganya, ditebang 5 tahun lagi harganya bisa udah 2 juta. Bayangkan. Satu pohon itu dengan diameter sekitar 20 cm kalau perawatannya benar, itu bisa kita jual dengan 1 juta. Dengan cara seperti itu, bisnis yang sangat syariah. Bukan riba, bukan nipu, dan tidak tertipu karena jati tidak ingkar janji. Dia akan tumbuh. Dan jati tidak punya kaki. Dia tidak menipu dan tidak lari. Kita tanam di mana dia nggak bisa lari. Kita besok datang lagi, jatinya udah lari. Nah, itu investasi yang aman. Nah, alhamdulillah ketika saya menjalankan Jati Artamas, itu saya bisa nanam sampai 300 hektar di Jonggol. Jadi kalau sekarang ke Jonggol, lihat pohon-pohon jati yang udah gede-gede, udah bukan punya saya karena saya jual, itu dari Jati Artamas. Nah, dari situlah saya mendapatkan menyabet gelar Women Entrepreneur of the Year dari Ernst & Young. Itu tahun 2010. Ernst & Young, wow, amazing. Dan saya wanita pertama di Indonesia yang dapat itu. Dan Ernst & Young nggak tanggung-tanggung Mas Ferry. Mereka lihat pembukuan saya, lihat keuangan perusahaan, lihat siapa pemiliknya. Salah satu syarat menang di EY itu adalah kita adalah pemilik saham terbesar. Dan usia kita tidak boleh lebih dari 40 tahun waktu itu. Jadi memang perjuangan yang luar biasa. Mereka datang ke kantor saya, lihat audit perusahaan saya, datang ke plantation untuk tahu bahwa kita bukan ngadi-ngadi. Jadi benar-benar real pencapaian. Dan ketika itu memang saya menciptakan peluang bagi begitu banyak petani lokal. Dan saya banyak sekali menciptakan peluang kerja. Mereka saya bikinin stockpile, saya bikinin pemotongan kayu, saya bikin ini, dan semua saya tidak ambil. Maksudnya kamu saya modalin 100 juta, balikin saya pokoknya aja. Setelah itu kamu silakan independen. Yang lain semua saya modalin, tapi sorry, inilah kenyataan di lapangan. Dan jangan putus asa. Saya ditusuk dari belakang berkali-kali. Jadi orang yang saya modalin nipu, nipu. Tapi ya kita tetap ya harus berbaik sangka karena dalam setiap langkah kita kan ada bismillah. Ditipu biarin, tapi bismillah itu yang akan melindungi kita. Aku nggak bisa berkata-kata lagi ya. Jadi aku ini cukup visioner, terus tekun banget ya, dan segala unsurnya itu diperhatikan loh dari tadi Kak Nabila, dari segala administrasi juga ya. Bu Santi diperhatikan sekali, terus juga orang-orang di sekitar Bu Santi itu juga diperhatikan. Itulah cara berwirausaha yang baik ya menurut aku ya, nggak yang mungkin ya. Iya, nggak bersaing secara kotor, nggak bersaing secara jahat. Inilah salah satu ya, contoh wirausahawan yang memang bersaing secara sehat. Insya Allah. Dari cerita Bu Santi ini dari awalnya sudah berkarir gitu ya, lalu memberanikan diri karena terjun menjadi entrepreneur yang dimana pasti masih Bu, harus berani ya Bu ya.
berani ya, berani tapi dengan confident ya. Confident adalah, saya pernah baca kutipan dari Ratu Elizabeth, wajah adalah rekomendasi nomor 1. Jadi ketemu dengan siapapun, no matter what, kita harus tampil dengan mengesankan. Tidak harus berbaju mahal, tidak harus bertas mahal, tapi kita tampil mengesankan. Walaupun kebanyakan rata-rata baju saya beli di Tamrin City, Mas Ferdi, tapi kan kita bisa pilih-pilih, pilah-pilih ya. Betul. Jadi jangan berpikir bahwa mahal itu pasti bagus, tapi yang kita mix and match. Dan hari gini kan mix and match, lihat Mbak Nabila, Mbak ini sudah secara automatically enak dilihatnya. Kita hari ini sama-sama ada unsur ininya ya, pink. Untung Mas Ferry nggak ikutan pakai pink. Kita woman power ya hari ini. Iya, betul. Baiklah, jadi dari cerita Bu Santi, dari statementnya tadi sebenarnya bisa banget kita ambil kalau sebenarnya jadi zaman sekarang udah nggak zaman kalau kita nggak jadi entrepreneur. Yes. Jadi that's why kita menghadirkan universitas seperti Esa Unggul yang menanamkan sisi entrepreneurnya sangat kuat ya. Yes. Bapak Ferial yang in charge di hal tersebut gitu. Nah, kita tuh sebenarnya penasaran Pak. Kita pindah ke Pak Ferial ya, biar Bu Santi istirahat dulu nih. Harus belajar dari Mas Ferry. Iya. Kita penasaran nih Pak Ferial, kan kita nih Esa Unggul sangat menanamkan dengan kuat nilai-nilai entrepreneurial untuk para mahasiswanya agar nanti setelah jadi alumni tidak bukan hanya jadi pengikut perusahaan aja, tapi membuka sebuah lapangan pekerjaan, perusahaan baru dan lain sebagainya. Sebenarnya kita mungkin juga ingin sharing mungkin kepada sobat-sobat yang ingin unggul, yang ingin bergabung dengan Esa Unggul, apa saja sih Pak sebenarnya yang sudah dilakukan Esa Unggul atau yang sedang berjalan kita dalam menanamkan nilai-nilai entrepreneurial kepada para mahasiswa kita gitu. Ya masih. Kita beruntung kita itu kan Universitas Esa Unggul itu didirikan oleh Prof. Kamala ya. Prof. Kamala itu juga seorang pengusaha, ya bahkan salah satu pendiri Ikatan Wanita Pengusaha ya. Iya, sama Bunda Dewi Motik. Sama Bu Dewi Motik. Nah, di dalam visi misi Universitas Esa Unggul itu ada kewirausahaan, jiwa kewirausahaan, dan bahkan kita kan tagline-nya Smart Creative Entrepreneur ya. Jadi situ bahwa memang diharapkan dari Universitas Esa Unggul itu ada muncul wirausaha gitu ya. Nah, mengimplementasikannya kita di program di Universitas Esa Unggul itu ada yang akademik dan non akademik ya. Jadi kalau yang akademik itu ada satu perubahan yang cukup bagus ya. Dari dulu yang mata kuliah kewirausahaan itu hanya 1 atau 2 SKS, sekarang menjadi 9 SKS. Ya, jadi makin banyak ya. Makin banyak. Jadi ada kewirausahaan 1, kewirausahaan 2, dan kewirausahaan 3. Ya. Di kewirausahaan 1 itu kita memotivasi mahasiswa. Itu kan kewirausahaan 1 itu wajib, semuanya harus ngambil gitu ya, harus ngambil. Jadi kewirausahaan 1 itu isinya tentang motivasi, mindset berwirausaha gitu ya. Karena itu kan masih di semester awal. Ya, semester awal. Nah, kemudian di semester 2 kita mempelajari tentang business plan. Business plan. Nah, baru yang ketiga itu kita komersial. Nah, di situ mahasiswa dilatih untuk bisa melakukan secara penjualan ya produknya melalui digital ya. Kalau kemarin kan kita kerjasama dengan Esa Unggul Bineka Store ya. Di situ masuk ke situ dan bazar. Makanya kemarin di akhir semester kita ada bazar tuh ya. Di depan itu banyak gitu ya bazar. Nah, itu dilatih jadi mahasiswa itu untuk karya mahasiswa ya Pak? Ya, karya mahasiswa, karya mahasiswa. Nah, itu yang akademik gitu ya, yang akademik. Nah, yang non akademik ya, itu kan kebetulan di bawah programnya di bawah Lembaga Kesiapan Kerja dan Kewirausahaan. Ya, itu juga banyak berbagai program. Misalnya kita mengadakan berbagai seminar gitu ya, seminar motivasi ataupun yang lainnya. Kemudian workshop ya. Kita kan sekarang zamannya digital. Jadi kita lebih banyak mengadakan workshop yang sifatnya digital marketing. Ya, makanya anak-anak sekarang tuh sebenarnya cenderung lebih banyak kesempatan ya Bu ya, dibandingkan dulu. Lebih banyak. Karena sekarang toolsnya banyak banget gitu untuk mencapai kewirausahaan. Kalau dulu mungkin enggak ya, kita harus cari-cari sendiri gitu ya. Kalau sekarang enggak. Jadi kalau yang dulu malu-malu berjualan, ya sekarang
yang malu-malu tuh bisa berjualan lewat via digital marketing. Yes. Kan nggak tahu siapa yang jualan. Betul. Kalau dulu kan kadang mau jualan malu, nggak berani gitu ya. Iya. Nah itu kan sekarang kita bisa lewat misalnya WA bisnis gitu kan, lewat Instagram, lewat Facebook dan banyak lah media-media lainnya. Langsung dari e-commerce ya Pak? Iya, lewat e-commerce Iya. gitu kan, jual di Shopee apa Tokopedia dan yang lain-lainnya. Nah itu salah satu cara untuk mahasiswa itu untuk bagaimana cara belajar berwirausaha. Nah itu ya tadi salah satunya digital marketing. Kemudian kita juga mendampingi mahasiswa yang ingin misalnya lomba-lomba di bisnis plan ya, atau kemarin di hibah, dan alhamdulillah kan kemarin kita di hibah P2MW ya, pembinaan wirausaha muda di Dikti, kita dapat 4 ya, empat mahasiswa yang punya produk ya, punya produk. Nah nanti akan dibawa ke KMI Expo ya, kewirausahaan mahasiswa Indonesia. Iya. Ya, itu nanti kita akan akan pameran tuh biasanya di situ. Dan juga program-program yang lainnya banyak sekali sih sebenarnya ya. Nanti tinggal satu lagi ada baru itu adalah inkubator bisnis ya. Inkubator bisnis. Nanti kalau misalnya Bu Santi ada waktu, mampir Bu ke lantai 3 Bu. Nanti saya dampingi. Di situ ada ruang inkubator bisnis. Nah, itu memang baru sih, kemarin baru sebelum lebaran baru ada ruangannya. Ya, nanti bisa teman-teman di situ kita ada mentoring, ada coaching. Jadi kalau misalnya baru punya ide gimana? Ya silakan aja datang ke inkubator. Kita nanti brainstorming lah gitu. Nanti kalau misalnya udah punya usaha terus gimana cara mengembangkannya? Nah, nanti kita akan bantu. Misalnya, di packagingnya nggak bagus nih gitu. Nanti kita akan cari model-model packaging yang bagus, atau kita buatkan desainnya, atau misalnya kendala di perizinan gitu ya. Kadang-kadang kan kita juga bingung nih cara perizinannya bagaimana. Nah nanti kita kasih solusi gitu ya, dan sebagainya. Jadi bagi teman-teman yang di Universitas Unggul, mahasiswa-mahasiswa, ambil kesempatan ini, jangan sampai gitu ya, jangan sampai menyanyiakan gitu ya, ketika mahasiswa pengen berwirausaha terus padahal kampusnya ada menyediakan fasilitas tapi nggak dimaksimalkan ya. Kalau dimaksimalkan ya pasti insya Allah akan menjadi seorang wirausaha gitu. Iya. Wow. Berarti memang Universitas Unggul ini banyak sekali memfasilitasi mahasiswanya untuk terus berkembang dalam berwirausaha ya Pak ya. Dulu zaman saya kewirausahaan cuma sekali Pak. Sekarang sampai 3 kali saya pengen kuliah lagi rasanya ya Pak ya. Kalau boleh tanya, itu tadi pembimbingan ya, kurang lebih ya kayak mentoring dari awal, nggak cuma surface-nya aja, ini belum sampai kendala, perizinan tuh sangat dibimbing, itu luar biasa sekali. Itu All out ya? Iya betul. Itu siapa aja Pak mahasiswa di SA Unggul yang bisa menerima hal itu? Apa fakultas tertentu atau seluruh fakultas atau seperti apa? Ya, jadi semuanya. Semuanya, iya, semua fakultas, semua prodi, semua mahasiswa semester 1 gitu ya. Bahkan lebih bagus tuh dari awal-awal gitu ya. Jangan kalau udah mau lulus, kadang-kadang udah lulus ya sudah gitu kan. Waktunya sangat pendek. Tapi kalau misalnya masih semester 1, 2, 3 itu kan masih jangka waktunya masih lama. Jadi kita bisa mentoring dan bimbing tuh sampai launching produk bisa gitu. Dan kita bantu misalnya, saya mau franchise nih. Kita juga punya rekanan yang franchise gitu, yang bisa membantu untuk franchise gitu ya. Tadi yang punya saya lemah nih di Instagram, gimana caranya? Kita punya rekanan yang bisa membantu untuk misalnya bisa bagus di Instagram gitu. Keren banget ya. Mungkin ini enggak semuanya tahu ya sebenarnya SA Unggul tuh memang menyediakan sedemikian rupa. Nanti setelah tadi sudah diinfokan, nanti banyak sobat unggul yang datang nih ke Pak Ferial untuk gimana sih caranya berwirausaha yang baik. Nggak ada alasan lagi nggak jadi entrepreneur kalau dari SA Unggul. Betul. Dan nggak ada alasan lagi kalau mau jadi entrepreneur nggak masuk SA Unggul. Gitu. Betul. Tadi kan sudah diceritakan ya Pak, banyak sekali mahasiswa yang dibimbing. Ada nggak sih Pak mahasiswa atau beberapanya yang break sebentar? Sini Kak. Kita cut dulu ya bentar ya. Sini Kak, kasih Mami aja. Iya betul. Iya tadi kayak aja. Padahal tadi aku udah silent. Saya nggak apa-apa voice oke. Di chat lagi Kak. Iya, ulang aja Pak. Rolling 3, 2, 1, action. Ya tadi sudah diceritakan banyak ya Pak ya mahasiswa SA Unggul yang dibimbing dari awal hingga launching produk.
ada nggak sih Pak mahasiswa yang memang dia tuh nggak ada bakatnya di wirausaha, terus memang dia ada bakatnya tapi dia tuh tanda kutip malas ya Pak. Itu gimana sih Pak cara menumbuhkan jiwa kewirausahaannya? Mungkin nanti bisa ditambahkan sekarang sama Bu Santi. Memang salah satu kendala kita berwirausaha adalah tadi motivasi dan mindset. Karena menjadi wirausaha itu orang berpikir, mahasiswa itu masih berpikir susah gitu ya, dibandingkan mencari kerja gitu ya, dan lebih mudah mencari kerja, padahal tidak juga gitu ya. Jadi salah satu bekerja itu kan ada yang menjadi wirausaha dan ada yang bekerja. Nah, cuman memang masih memilih ya, mahasiswa kita itu sebenarnya masih banyak memilih yang mencari pekerjaan, dan itu nggak salah gitu ya, nggak salah gitu ya. Tapi kita juga membuka wawasan bahwa nggak cuma bekerja loh gitu, tapi ada juga menciptakan pekerjaan ya, menjadi wirausaha, dan ini ada jalannya gitu ya, ada jalannya. Karena kan kita berpikir bahwa kalau nggak punya modal gimana gitu kan ya, kadang-kadang gitu kan. Padahal bisa sekarang ini juga banyak, bisa jadi reseller, belajar juga bisa ya gitu ya. Kayak dulu Bu Santi dari MLM gitu, belajar dari MLM. Itu banyak gitu ya, banyak yang bisa dipelajari gitu ya. Nah tadi ya, nah maka karena itu kita banyak sekali program ya. Kalau dulu memang mahasiswa Esa Unggul tuh masih belum banyak ya, belum banyak. Tapi sekarang alhamdulillah setelah ada berbagai macam program tadi yang non akademik dan akademik, itu sudah mulai muncul gitu ya. Bahkan kita kan bikin komunitas HIPMI PT ya, HIPMI PT, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi. Ya, nah itu juga mewadahi gitu ya, mewadahi bagi para mahasiswa yang memang ingin berwirausaha. Oh, ini jalannya di sini. Karena di HIPMI PT itu kan juga jaringannya banyak ya, gitu ya, jaringannya banyak, dan dia bisa dimentorin juga gitu ya. Dan juga menambah mitra-mitra kita supaya tadi membantu ya, semakin banyak acara, mudah-mudahan bisa menarik ya mahasiswa untuk berwirausaha gitu. Pak, saya penasaran nih Pak. Ini tadi kan kita bahas mahasiswa Esa Unggul tuh bisa mengakses semua ini. Bagaimana dengan mahasiswa yang melakukan MBKM di Esa Unggul? Bisa akses juga nggak Pak? MBKM ya. Jadi ini MBKM kewirausahaan. Bisa MBKM kewirausahaan, mungkin MBKM mandiri juga mungkin Pak. Jadi gini, kan ada MBKM itu kan banyak program ya, banyak program. Tapi kalau ketika dia mengambil misalnya program MBKM misalnya MSIB gitu ya, magang bersertifikat, ya kan satu semester itu kan pasti akan fokus di situ. Tapi di luar semester itu kan dia bisa ngambil nanti kewirausahaan atau program-program kewirausahaan. Nah, MBKM kewirausahaan ya, MBKM kewirausahaan memang agak sedikit telat dibandingkan MBKM dikti yang lainnya, karena sekarang aja baru batch 2 gitu. Sedangkan kalau MSIB kan sudah sampai batch 5 gitu ya. Desa Unggul. Ya, Desa Unggul. Sekarang kita masih batch 2. Nah, batch 2 itu yang dikti ya, yang dikti. Ya, karena memang tadi ya, untuk menumbuhkan wirausaha itu memang butuh effort ya, yang berat. Nah, terus sekarang ini sudah pembukaan MBKM kewirausahaan yang dikti. Ya, jadi teman-teman kalau ingin mendaftar silakan, karena jumlahnya terbatas dan hanya 30 yang dikti ya, yang dikti itu hanya 30 perguruan tinggi, 35 perguruan tinggi ya. Kalau di Jakarta itu hanya jadi gini, kalau MBKM kewirausahaan itu adalah mahasiswa belajar di kampus lain ya, belajar di kampus lain. Nah, yang ditunjuk oleh dikti, dan di Jakarta itu ada UI, UNJ dan UMN ya, UMN ada 3 itu. Nah, tapi sebenarnya mau belajar di luar Jakarta juga boleh. Kayak seperti tahun lalu ya, ada mahasiswa Universitas Esa Unggul yang ngambil MBKM-nya di Brawijaya gitu ya. Ada yang di IPB, ada yang di Unpad gitu ya. Nah, itu mereka belajar tentang kewirausahaan dalam 1 semester, dan dia dikonversi menjadi 20 SKS. Nah, ke depan, karena kan MBKM kewirausahaan dikti itu kan terbatas ya, kuotanya juga terbatas, karena satu kampus itu cuma 300 sampai 500, terus tapi yang daftar banyak banget gitu ya. Maka di semester ke depan kita itu rencana akan membuat MBKM wirausaha mandiri, yang mandiri. Jadi Esa Unggul punya program ini mandiri secara sendiri. Jadi yang menampung bagi mahasiswa-mahasiswa yang nggak dapat wirausaha, nggak dapat program MBKM dikti di luar, maka bisa masuk ke MBKM mandiri. Itu yang
PIC-nya Pak Unggul ya, yang di bawah Pamu itu, di bawah Duta MBKM Pak Abdu gitu. Nanti insya Allah di semester depan kita akan menjalankan program MBKM kewirausahaan mandiri. Tapi teman-teman diharapkan ini mumpung lagi buka yang wirausaha merdeka yang dikti, segera mendaftar gitu ya, karena ini kesempatan buat teman-teman bisa ikut MBKM kewirausahaan di kampus-kampus lain gitu ya. Jadi nanti bertemu tuh dengan teman-teman yang lainnya dari seluruh Indonesia untuk belajar kewirausahaan. Nah, itu dia tadi apa saja yang ESA Unggul sudah lakukan ya untuk menanamkan jiwa kewirausahaan bagi para mahasiswanya, dan berikut juga precaution atau langkah-langkah ESA Unggul untuk menanggapi susahnya masuk ke program MBKM wirausaha di pemerintah ya. Jadi kita akan membuat sendiri wirausaha merdeka di ESA Unggul gitu. Jadi itulah tadi langkah-langkah luar biasa ya ESA Unggul. Nggak cuman ingin menanamkannya di dalam ESA Unggul saja, tapi untuk teman-teman yang mungkin sudah beruniversitas di tempat lain bisa datang ke Universitas Unggul, ikut program MBKM Wirausaha Merdeka yang akan segera dibuka ya Pak pendaftarannya. Iya, begitu tadi penjelasannya untuk teman-teman mahasiswa ya. Saya malah jadi berpikir nanti untuk cucu saya yang sekarang masuk SMP, menjadi prioritas untuk masuk ESA Unggul. Nah, jurusan kewirausahaan. Udah daftar dari sekarang karena sekarang manusia tuh dilihat bukan dari pinternya ketika dia akademis, tapi dilihat dari pinternya dia bisa berwirausaha, menciptakan peluang kerja. Itu udah lengkap tuh Mas Ferry. Seneng banget dengernya. Kalau tahu dari waktu saya muda ada jurusan itu, saya udah pasti ikut. Iya betul. Fasilitasnya lengkap sekali Bu ya. Kalau dimaksimalkan pasti bakal berbuah manis gitu ya. Betul. Karena negara yang sejahtera kita perhatikan itu minimal entrepreneurnya, rakyatnya yang jadi entrepreneur itu minimal 2-5%. Betul. Jadi mereka mencipta peluang kerja dan satu orang bisa memberi pekerjaan pada 5 orang aja udah keren. Ya Mas Ferry, waktu Mas Ferry bikin ekspedisi maupun bikin coffee shop, itu kan pasti ada beberapa orang yang ikut kerja. Nah itu mensejahterakan kan. Sementara tidak selalu pemerintah mampu menyediakan lowongan kerja, dan satu lowongan kerja kadang-kadang yang lamar 2.000 orang kan. Makanya jiwa wirausaha tuh harus sudah ditanamkan ketika kalian nanti hamil ya. Jadi bayinya di perut sudah diajak ngomong, nanti kamu jadi pengusaha yang soleh ya nak gitu. Jadi sudah tertanam dari darah dan daging. Oke, mungkin Bu Santi bisa kasih pesan atau untuk wejangan ya teman-teman mahasiswa untuk makin tinggi lagi nih untuk jiwa berwirausahanya. Iya nih Bu Santi. Kita kayak pengen nanya nih ke Bu Santi, kan kalau Pak Feril kan man entrepreneur ya. Ini kan womanpreneur nih gitu kan, yang dimana sebenarnya masih cukup jarang ya, dibilang banyak ya, memang makin banyak ya alhamdulillah, tapi kan masih terus harus dipupuk nih bagi para mungkin mahasiswa yang perempuan ya, mahasiswi kita gitu Bu. Gimana sih untuk memunculkan jiwa entrepreneur itu gitu Bu, agar bisa sukses seperti Ibu nih? Ya insya Allah sebenarnya jiwa entrepreneur harus dicipta sejak dalam buayan sih sebenarnya idealnya ya. Tapi gini, kalian yang muda itu jangan pernah berpikir bahwa saya nggak bisa, gue nggak bisa. Karena kampus sebagus ini ya, ESA Unggul sudah menciptakan begitu banyak cara-cara lewat prodi, lewat tadi inkubator ya, yang membuat kita bisa belajar pelan-pelan. Jadi untuk menjadi wirausaha tuh nggak usah mikir modal. Saya kemarin modal hanya 75.000 Mas, tapi kemudian saya belajar bahwa ditolak tuh nggak apa-apa. Saya menawarkan ke orang untuk bergabung membeli produk ini, orang itu ini, jangan kecil hati. 10 kali ditolak, yang 11 diterima. Jadi jiwa besar. Kemudian kedua, kita kan berangkat dari rumah selalu dengan doa ya. Doa itu benar-benar 50% atau 55% dari langkah kita itu tuh udah dilindungin. Nah saya ngelihat gini, waktu saya menang sebagai Woman Entrepreneur of the Year itu 2010. Kemudian memang waktu itu bahkan perempuan yang menjadi wirausaha itu less than 1% di seluruh dunia, the whole world. Indonesia beruntung perempuannya. Kenapa? Kita jauh lebih beruntung. Kita bisa jadi wirausaha. Kita punya keluarga, sistem keluarga yang sangat mendukung. Kita meninggalkan anak di rumah dijaga sama mertua, dijaga sama mama, dan dijaga sama pembantu. Di luar negeri sepintar-pintar perempuan di Australia, sedikit sekali perempuan yang menjadi wirausaha. Karena begitu dia melahirkan, biaya untuk membayar babysitter itu lebih mahal daripada biaya dia
kerja di kantor. Akhirnya semua memilih jadi ibu rumah tangga perempuan di sana. Nah, di sini kita sangat diuntungkan oleh keadaan historis maupun keadaan Indonesia seutuhnya ya. Kita masih bisa dibantu oleh sistem kekeluargaan. Jadi kita harus hakul yakin, jangan berpikir nanti gue mau cari kerja di mana ya. Tapi kita harus berpikirnya nanti gue mau cari peluang apa ya. Ada Pak Ferry. Saya lihat banyak sekali ya ibu-ibu, kayak misalnya contoh aja Esteller. Mulai dengan Esteller, sekarang gerainya ada 40 seluruh Indonesia. Atau contoh misalnya pastel. Pastel yang saya suka, itu saya nggak berhenti makan. Padahal sistemnya simple aja, dia bikin pastel crispy. Tapi dia kaya raya, rumahnya udah kayak istana. Nah, jadi mulai dengan memfokuskan pada satu hal. Jangan ini gagal di 2 tahun, kita pindah lagi. Gagal, pindah lagi. Jangan. Fokus, cari kekurangan gue apa. Kekurangan gue, oh kemarin pastel gue keasinan, misalnya seperti itu. Saya melihat peluang perempuan Indonesia yang begitu bagus, 2010 saya menang, habis itu saya diganjar lagi dengan puluhan, bahkan alhamdulillah saya dapat 20 awards dalam dan luar negeri. Dari Indonesia, Malaysia, sampai ke UK, sampai ke Turki, alhamdulillah. Nah, saya lihat itu yang menang perempuan-perempuan saya kumpulin, Mbak. Saya kumpulin, jadi 2014 saya bikin Wise Woman. Wise Woman itu dari witty, independent, smart, elegant. Jadi perempuan-perempuan dijadikan satu dengan segala kemampuan yang kamu miliki. Kamu harus wise. Nah, Wise Woman alhamdulillah hari ini sudah sekitar 300 lebih. Hanya grup WhatsApp, Mas. Hanya grup WhatsApp, tapi di situ ada Bunda Dewi Motik, ada Ibu Chandra Motik, ada Ibu Atice Motik, ada Dirjen, ada pengusaha-pengusaha. Dan di Wise Woman itu saya encourage semua untuk saling dagang. Ada yang punya garment, ada yang punya empek-empek Palembang. Ibu Prini itu ketua perempuan Sriwijaya, sukses jualan empek-empek Palembang. Padahal dia istri seorang jenderal. Ya, dari situ jiwa wirausaha terus kita tekankan. Kayak hari ini, saya baru masukkan lagi dia punya Cinda, kerudung muslimah. Saya masukkan ke Cinda, saya bilang di sini jam gelanggang dagangnya itu jam 12 sampai 15. Mereka saling bertukar. Yang sini ambil biro umrohnya, yang sini ambil kerudungnya, yang sini ambil sepatu buatannya. Thomson itu salah satunya pemiliknya ada di Wise, Ibu Nedia. Dia punya pabrik Thomson yang gede sekali, ngalahin Nike deh produk jualannya, istilahnya ya untuk Indonesia. Nah itu kita terus pertemukan Pak, kita terus pertemukan, kita bahkan nanti kita bikinkan juga itu semacam awards. Wise Woman kemudian berkembang menjadi Wise Woman Taklin, di mana kita sebulan sekali bikin pengajian, mengundang narasumber-narasumber para ustadz dan ustazah. Kemudian saya kembangkan lagi jadi Wise Leaders. Jadi ada kompetisi antara pemimpin-pemimpin perusahaan yang besar untuk menunjukkan kiprahnya kepada entrepreneurship, kesejahteraan, dan mencerdaskan bangsa. Salah satu yang prioritas justru mencerdaskan perempuan. Karena ketika perempuan cerdas, perempuan itu pilar agama, pilar bangsa, pilar negara. Ketika pilarnya kokoh, tidak akan runtuh. Jadi pendidikan itu memang harus dimulai, bapak cari rezeki, ibu mendidik jiwa raga. Sama-sama lah kita sinergis ya, rumah tangga itu kan adalah sebuah sinergitas. Nah itu setiap saya bikin kompetisi lagi, nanti bukan kompetisi sebenarnya, penghargaan kepada perempuan-perempuan, kepada perusahaan-perusahaan yang punya kepedulian kepada CSR, Company Social Responsibility. Seperti itu. Jadi terus saja bergerak. Ya. Dan saya tambahin satu lagi, bergeraknya itu pakai bismillah. Ya kebetulan karena saya Muslim, karena segala sesuatu tuh pada akhirnya indah, dapat dunianya, dapat akhiratnya ketika bismillahnya ikut. Kalau misalnya nih Bu, penasaran saya, misalkan ada mahasiswa unggul, anggap ini pada nonton ya Bu, apa yang ingin... Emang harus pada nonton? Maksudnya wajib. Sekarang nonton langsung misalnya. Iya. Kayak apa sih yang Ibu mau sampaikan ke mereka nih, para wanita-wanita muda ini, agar bisa berani memulai jiwa entrepreneur dari sekarang gitu? Apa yang mereka harus lakukan atau apa yang mereka harus tanamkan di mindset mereka gitu? Kalau boleh disampaikan Bu ke teman-teman saya. Jadi sebenarnya kita udah dari dulu dapat petunjuk dari Baginda Rasulullah. Baginda udah bilang, udah bersabda, 9 dari 10 pintu rezeki adalah dari berdagang. Jadi sifat dagang itu harus ditimbulkan. Malu nggak apa-apa, tadi Mas Ferry bilang, Pak Ferry bilang, nggak apa-apa sekarang bisa jualan lewat, yang paling tren sekarang sebenarnya jualan lewat TikTok. Ya. Kita nggak bisa
niknokin diri, bisa TikTok syariah, tetap bisa minta tolong yang cantik-cantik untuk menampilkan produk, minta tolong Mbak Heza, minta tolong Mbak Nabila, kerjasama, iya kan? Nah, jangan malu. Jadi berdagang itu memang it's a must. Bagi saya it's a must, karena itu udah disabdain sama baginda kita kan, baginda Rasulullah. Jadi diciptakan jiwa itu untuk lebih pede lagi. Universitas Esa Unggul tuh udah lengkap banget menimbulkan giroh ya, menimbulkan semangat untuk senantiasa bertahap. Malu itu kan ada peribahasanya, malu bertanya sesat di jalan. Orang banyak sekali fasilitasnya, dan yang saya lihat tadi dalam perjalanan ke sini, wajah-wajah para mahasiswa-mahasiswi udah pada confident kok. Jadi pilihlah partner yang tepat, pilihlah pengajaran-pengajaran yang tepat, tampil di inkubator, bisa datang, Pak saya punya ide mau bikin warung Tegal. Jangan salah, warung Tegal Karisma itu dengan snack box hanya 20.000 tapi rasanya sedep banget. Dan udah di franchise-in sampai seluruh Indonesia. Ya. Saya pun beli dari sana. Harganya murah, rasanya enak, dan kita bisa menjadikan itu sebagai ATM, Pak. Amati, tiru, modifikasi. Jadi gue jago dibikin telur balado. Ya telur baladonya aja. Mula-mula juga bisa kamu gini. Kamu pintar bikin telur balado ya. Kamu supply ke beberapa resto-resto. Bawa ke resto, Pak saya pintar bikin telur balado, ada rasa-rasa minyak wijennya dikit. Kan itu inovatif. Nah, pas dicoba, enak deh. Boleh nggak saya supply ke sini? Atau misalnya besok bawa 10 bungkus, kasih kepada dosen-dosen. Jam 10 Pak, jam 11 nanti saya mau tawarin ya Pak, masakan saya anget, nasinya masih anget, pakai telur balado, pakai mie goreng, punya saya loh Pak. Kalau Bapak cocok, next Bapak beli sama saya kalau ada acara keluarga. Memang harus pintar ngomong, pintar berinovasi. Dan kalau nggak berani ngomong, ajak temen yang pintar ngomong. Jadi kan kita mau mulai usaha kalau bisa jangan sendiri ya Pak Ferry ya. Kita berpartner. Misalnya kita kelebihannya di mikir, teman kita yang cerewet, yang talk aktif, kita ajak. Nah, kita jalan berdua, kita udah bisa jualan. Confident kan? Confident. Masak yang enak, pintar bikin martabak, pintar bikin tempe bacem, pintar bikin baju, pintar memandu warna. Semua. Dan semua rezeki. Karena di Indonesia, rata-rata yang sekarang kaya raya itu karena jualan di medsos. Iya loh. Jadi nggak ada peluang, nggak ada tantangan. Jangan cari tantangan. Lihat itu sebagai semua peluang, semua opportunity dengan bismillah. Semuanya kalau diniatkan untuk ibadah karena Allah, jadi ustazah ya kadang-kadang. Tapi memang jangan rugi gitu loh. Kayak dunia aja rugi kalau akhiratnya nggak disiapin. Tapi kalau kita niatnya benar, dua-duanya dapat Mas Ferry. Ya selamat berpuasa saya juga. Puasa Julhijjah ya. Tambahkan Pak Ferry. Ya boleh saya tambahkan. Jadi benar tuh tadi Bu, nanti banyak ya. Jadi memang Tuhan itu sebenarnya ngasih setiap manusia mahasiswa itu potensi ya, punya potensi. Gitu. Tinggal mau memanfaatkan, memaksimalkan tidak, gitu ya. Jadi potensi-potensi yang di dalam diri kita. Dan juga tadi ya sempat disinggung juga tentang kolaborasi, itu penting ya, berpartner ya Bu ya, kalau kita kolaborasi. Jadi antar prodi, kita kan punya banyak prodi di sini gitu ya, antar prodi bisa berkolaborasi antar prodi. Jadi kadang-kadang gini, anak mahasiswa Fakultas Ekonomi gitu ya, ada tuh nggak punya ide untuk berbisnis, kadang-kadang susah untuk menciptakan produk. Biasanya tuh yang punya produk tuh kayak Fakultas Ilmu Gizi gitu ya, Tata Boga, terus kemudian farmasi gitu ya, farmasi ataupun di Kesmas tuh biasanya ada banyak gitu ya, ada banyak. Nah kemudian dia punya produk gitu ya, punya produk. Nah nanti bisa aja nanti kolaborasi dengan Fakultas Ekonomi gitu ya, Fakultas Ekonomi prodi misalnya. Oh saya ini punya produk tapi nggak bisa jualnya gitu kan, maka kolaborasi dengan manajemen. Nanti anak-anak manajemen tuh jago bikin bisnis plan tuh jago gitu ya. Nah terus ini kayaknya bagus bikin aplikasi, maka kolaborasi dengan anak TI atau SI, bikin tuh aplikasi. Sekarang kan banyak startup yang modelnya aplikasi gitu ya, by platform. Nah jadi tadi tuh, jadi bisa kolaborasi.
antara misalnya fakultas kesehatan, fakultas ekonomi, dan fakultas IT. Nah, maka itu yang penting tadi, networking, ya kolaborasi. Dan tadi yang saya katakan bahwa toolsnya sekarang banyak, medianya banyak, nggak kayak dulu sangat susah. Sekarang tadi kita nggak perlu nyewa ruko ya Bu ya, kalau dulu harus nyewa ruko langsung. karena kita bisa marketplace gitu ya, Betul. nggak harus buka restoran tuh harus punya gerai gitu ya. Nah sekarang kita bisa cuman di rumah itu yang ada ghost kitchen gitu ya, bisa masak tapi bisa produknya kemana-mana gitu. Kan difotoin cantik-cantik, kirim ribuan orang pesan. Nah, besoknya order udah 4.000. Iya betul. Optimis. Nah gitu. Jadi tadi kolaborasi, terus kemudian manfaatkan saat zaman sekarang ini digital marketing dan yang lainnya. Nah maka insya Allah bisa lah gitu ya, berhasil. Insya Allah. Dan tekun. Jangan kadang-kadang tuh anak-anak sekarang tuh tadi gagal terus udah. Kita ingat ya, itu Kolonel Sanders menawarkan formula ayam dan tepung. Dulu aneh, ayam kok pakai tepung? Malah dia ditertawakan. Dia nawarin sampai 2.500 kali, Mas Ferry. Iya, 2.500 kali dia ketuk pintu. Terakhir akhirnya karena ditolak terus dia putuskan bikin sendiri. Jadi kita memang harus thinking out of the box. Dan jangan berpikir, jangan runtuh atau jangan jatuh mengeluh ketika produk kita tidak diterima. Belum waktunya. Waktunya untuk aku akan tiba. Jadi optimisme. Ketika saya dijurikan ketika di EY, saya dijurikan oleh 5 juri, 1 Presiden Bank Amerika, 1 Bu Muryati Sudipyo, 1 Bu Santi Sudarpo, 1 siapa lagi kalau nggak salah itu dia direkturnya EY. Itu bayangin mereka berlima di situ, saya sendiri di sini. Kalau udah takut, udah geter kan, saya didudukin di belakang meja, saya nggak mau. Saya putuskan, saya berdiri, saya bawa pohon jati saya, belum apa-apa saya sudah menangkan hati mereka dengan saya bagiin pohon jatinya itu satu-satu. Saya bilang, Ibu tanam sini, 5 tahun lagi Ibu lihat. Saya ngoceh, akhirnya interaksi itu terjadi dan saya menang. Saya tidak nyangka saya menang karena bagi saya waktu itu yang ikut dahsyat semua, udah tokoh-tokoh masyarakat. Kok gue yang krucil ini yang baru bikin usaha plantation 2005, 2010 baru 5 tahun. Karena salah satu syaratnya memang sudah 5 tahun. Baru 5 tahun. Temen saya ada yang udah 20 tahun yang menang kemudian. Jadi saya berpikir gini ya, pada anak-anak mahasiswa semua, kalau kalian punya sesuatu kelebihan, tampilkan itu. Kan tadi udah saya bilang ya, misalnya anak ekonomi, pintar ngitung doang, nggak pintar ngomong, ajak anak komunikasi. Iya, jadi kolaborasi. Apalagi kalau kemudian kedua-duanya misalnya yang pintar anak ekonomi, yang anak komunikasi perempuan, ternyata kepincuk jadi rumah tangga, iya kan, gitu. Jadi kolaborasinya seumur hidup, gitu kan. Jadi pintar-pintar aja kita cari peluang. Kalian berdua mumpung lagi ada di sini, wah itu tuh. Oke, gue mau ajak partner bikin es campur, iya kan? Buktinya Pak Ferry sukses bikin coffee shop dengan kondisi ketika lagi pandemi aja. Bahkan pandemi biasanya kan malah agak susah jualan ya Mas Ferry ya. Ramai banyak ibu-ibu itu. Silakan Pak. Pada waktu itu ibu-ibu kan karena nggak masak ya, jadi akhirnya pesen terus gitu. Kalau udah jam 11 tuh rame banget. Nah tuh kan. Gitu. Yang penting formulanya rasanya selalu enak. Sekarang kita lihat kopi kenangan. Ya kan, betapa besar perkembangannya dan seneng ya Pak Ferry ya bahwa itu yang bikin juga Putra Indonesia gitu. Baik, itulah tadi contekan sebenarnya, udah contekan spill semuanya rumusnya tuh dikeluarin sama Pak Ferial dan Bu Santi yang dimana sebenarnya tuh rumusannya udah jelas terang di tagline-nya Esa Unggul ya, Smart, Creative, Entrepreneurial. Jadi kita awalnya harus smart dulu, mengenali potensi diri, smart dulu ngelihat sekitar kita nih apa sih yang bisa dimanfaatkan, apa sih yang bisa dimaksimalkan. Kemudian jangan meremehkan ide-ide kecil gitu ya, dari telur balado, dari sebuah warteg, pokoknya mungkin dari jasa menjahit, pokoknya dan kalau misalnya stuck, apalagi kalian udah jadi mahasiswa Universitas Esa Unggul, wah nggak perlu lagi stuck karena udah ada mentor ya, tinggal tanya Pak gimana nih gitu. Sebenarnya kalian masih sangat punya fasilitas yang amat banyak mumpung masih di sini nih gitu kan, bisa nanya macam-macam kan ya. Dan udah lulus pun masih boleh kan berkolaborasi ya kan. Jadi dan terakhir juga jangan lupa untuk berkolaborasi begitu ya. Tadi sudah diceritakan tentang bagaimana prosesnya Ibu Santi dan bagaimana program-program yang ada di Universitas Esa Unggul. Dan
kita penasaran outcome yang diberikan oleh Universitas Esa Unggul dari program-program Pak Ferial dan tim apa saja dan program apa saja ini Kak yang akan dilaksanakan oleh Ibu Santi dan tim kita. Dan juga kita penasaran nggak sih dari misalkan tadi dijelasin Pak Ferial, Esa Unggul ini sudah membantu mahasiswa sekian, tapi penasaran nggak siapa aja sebenarnya sih alumni Esa Unggul yang udah berhasil di dunia industri gitu ya, karena menjadi pengusaha hasil inkubatornya Esa Unggul gitu. Jadi biar kita jadi pacuan kita gitu. Kalau penasaran, kita akan lanjutkan di sesi part 2 nih, karena memang kita nggak ada habisnya ya kalau ngomongin tentang kewirausahaan, bisnis, kisah sukses, dan lain-lainnya gitu ya. Jadi stay tune terus di podcast Esa Unggul di YouTube channel resmi Universitas Esa Unggul. Kita akan lanjut di part 2, kita akan bahas tentang alumni Esa Unggul yang sudah sukses ya Mbak Eza, dan juga program outcome, kendala, juga event selanjutnya yang sangat bersinggungan dengan kewirausahaan di Universitas Unggul yang berkolaborasi dengan salah satu lembaga yang sangat prestigious ya, yaitu Wise Women, Wise Leaders, yang foundernya adalah Bu Santi sendiri. Penasaran gak sih udah building up kayak gitu ya? Jangan lupa ditonton part 2-nya, stay tune terus, sampai jumpa di episode kedua dari podcast Esa Unggul, membentuk jiwa kewirausahaan melalui program MBKM bersama Esa Unggul.